Rina udah bisa? Rauda udah buat? Udah aku record. Udah mulailah. Oke, udah mulai bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, anak-anak Ibu. Siang, Gimana Bu. kabarnya? Pagi sama siang juga, Bu. Bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah, Ibu baik-baik aja. Oh iya, sebelumnya kan kita libur ya kan? Libur semester selama 2 minggu. Nah, ini baru pertemuan kita yang kedua setelah libur ya kan? Muka-mukanya pada masih semangat ya kan untuk belajar ya. Ibu tengok banyak juga yang hadir. Oke. Ya, seperti yang Ibu pesankan sebelumnya minggu semalam, sudah baca buku kan? Yang buku yang sudah dibagikan. Nanti Sudah, kalau Bu. misalnya pas kita belajar, biar nggak bingung-bingung lagi. Oke. Di sini Ibu absen dulu ya. Ibu absen, panggilkan nama kalian satu persatu. Oke, yang Bu. pertama itu Adi Hartono. Hadir, Bu. Adi Hartono, ada. Hadir, Bu. Fadila Hairani ada. Fadila Hairani. Gak ada ya? RA Nurul Anissa. RA-nya ada. Tadi izin Gak ada sebentar, juga Bu, ya? katanya. Oh, izin. Kintani? Kintani Ayu? Hadir, Bu. Verina? Verina Hadir, ada? Miss. Hadir. Lailatul Husna? Hadir, Bu. Bu, saya hadir, Bu. Oh ya. Oh iya. Lailatul Husna hadir. Hadir, Bu. Yunda Bella Angkat? Gak ada ya? Lisa Lestari? Lisa Lestari? Hadir, Ini Ibu. Lisa ada? Oh iya, hadir ya. Reni Harliani? Hadir, Bu. Sri Rahayu? Hadir, Bu. Iya, Nova, Kak. Nova Andriani? Saya, Bu. Saradina? Saradina nggak hadir ya? Nur Amelia? Hadir, Bu. Sareni Tanjung? Oh iya. Pia Ananda? Hadir, Bu. Adinda Retno? Nggak hadir juga Hadir, ya? Bu. Oh, hadir. Hadir. Muhammad Saria? Muhammad Saria nggak ada ya? Sally Amelia? Hadir, Bu. Oh, oke. Masih banyak ya anak ibu yang belum hadir. Mungkin masih enak ya kan? Masih rada-rada waktu liburan gitu. Jadi minggu depan konfirmasi sama kawannya biar segera hadir ya. Biar masuk kelas. Soalnya nanti takutnya orang itu nggak ikut proses pembelajaran. Jadi banyak yang nggak tahu ya kan. Oke, Sandra belum dipanggil, Bu. baiklah. Ibu buka materi dulu. Sandra De, oh ya, Sandra Dewi. Sandra Dewi? Iya, Bu. Oh ya, hadir ya? Oke. Ibu buka dulu ya.
Oke, sudah kelihatan PPT yang Ibu share? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah jelas, Bu. Halo? Udah? Udah, Bu. Oke. Baiklah, materi kita yang pertama ini kan materi tentang sel ya. Nah, itu materi tentang sel, yang dimana kompetensi yang harus anak ibu capai, yaitu memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kemudian mengidentifikasi organel sel tumbuhan dan hewan, lalu mendeskripsikan struktur sel sebagai bentar. Oke, yang dimana tadi kompetensi yang harus dicapai oleh kalian itu yang pertama memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kemudian mengidentifikasi organel sel tumbuhan dan hewan. Lalu mendeskripsikan struktur sel sebagai unit terkecil kehidupan, menyebutkan organel sel hewan dan tumbuhan, dan yang terakhir itu menjelaskan fungsi masing-masing dari organel sel tersebut. Baiklah. Baiklah, yang pertama itu Ibu akan menjelaskan tentang teori sel, yang dimana teori sel itu banyak ya mendefinisikannya ya. Yang pertama itu teori sel itu sel merupakan unit struktur dari organisme karena merupakan penyusun dasar dari makhluk hidup. Yang kemudian sel itu merupakan unit fungsi melakukan kehidupan seperti ekskresi, sintesis, transportasi, reproduksi, dan iritabilitas. Nah, ada juga sel itu merupakan unit hereditas karena di dalam sel terdapat materi genetik berupa DNA. Dan yang terakhir itu pengertian sel itu merupakan unit pertumbuhan organisme karena dapat mengalami pertumbuhan jumlah dan volume sel. Kemudian sel itu menurut para ahli. Nah, anak ibu bisa melihat gambar yang ibu berikan ini adalah tiga ahli terdahulu yang mencetuskan tentang sel. Nah, yang dimana menurut pendapat mereka yang pertama itu menurut Robert Hooke. Yang dimana Robert Hooke itu mengatakan bahwa sel itu mengamati ruang-ruang kecil pada irisan melintang dari batang tumbuhan. Kemudian pendapat dari Robert Brown itu yang menemukan bahwa inti sel dan yang menemukan tentang inti sel dan isi sel. Kemudian Felix Dujardin itu yang menyatakan bahwa cairan sel atau sitoplasma merupakan bagian terpenting dari sel. Dan yang terakhir itu Johannes Purkins yang menyatakan bahwa protoplasma merupakan bahan embrional dalam telur. Oke, materi selanjutnya yaitu struktur dan fungsi sel. Nah, anak ibu bisa melihat dari PPT yang ibu share ini yang pertama yaitu gambar sel. Ini adalah sel hewan dan yang ini adalah sel tumbuhan. Nah, nampak jelas kan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan? Nampak, Bu. Oke, kemudian berdasarkan
berdasarkan jumlah selnya itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu bersel satu atau tunggal, yang di mana dikatakan sebagai uniseluler atau monoseluler. Kemudian yang kedua itu banyak sel, yang di mana kalau misalnya di banyak sel ini dia dikatakan sebagai multiseluler. Nah, pada uniseluler tadi contohnya itu amoeba dan bakteri. Kemudian pada multiseluler dia itu tumbuhan, hewan, manusia, dan lain-lain. Kemudian sel berdasarkan membran intinya, yang di mana sel berdasarkan membran inti ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu sel prokariotik atau yang belum memiliki membran inti, dan yang kedua itu sel eukariotik atau yang sudah memiliki membran inti. Nah, yang di mana sel prokariotik itu contohnya bakteri dan monera. Nah, Ibu bisa melihat gambar di bawah ini yang sudah Ibu berikan. Kemudian sel eukariotik itu yaitu tumbuhan, hewan, sendawan, dan protista. Nah, yang di mana yang Ibu share gambar yang kedua ini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian perbedaan dari sel prokariotik dan eukariotik, yang di mana perbedaan sel prokariotik dan eukariotik itu yang pertama adalah membran inti, yang di mana eukariotik memiliki membran inti sedangkan prokariotik tidak. Kemudian pada DNA, yang di mana pada DNA eukariotik terdapat intron atau tempat pembentuk, sedangkan prokariotik itu tidak. Nah, yang ketiga itu kromosom. Nah, pada kromosom eukariotik terdapat histon, sedangkan prokariotik tidak. Kemudian pada ukuran dari prokariotik itu lebih kecil dari eukariotik. Nah, untuk ribosomnya, ukuran ribosom prokariotik lebih kecil dari eukariotik. Nah, yang terakhir itu organel, yang di mana pada organel ini eukariotik memiliki organel membran, sedangkan prokariotik tidak memiliki atau tidak punya. Nah, di sini bagian-bagian sel, yang di mana bagian-bagian sel ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu bagian sel yang bersifat protoplasma yang terdiri atas inti sel, sitoplasma, dan organel-organel. Nah, yang kedua itu bagian yang bersifat mati, yang dimana terdiri atas dinding sel dan vakuola. Nah, pada bagian protoplasma ini terdapat cairan yang berada di luar inti sel, terdiri atas air dan zat-zat terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Nah, pada dinding sel ini yang dimana berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang memiliki bakteri yang hanya dimiliki oleh bakteri, sendawan, ganggang, dan tumbuhan. Nah, pada membran plasmanya, pembatas sel dari lingkungan luar bersifat semi permeabel dan yang dimiliki oleh semua sel. Nah, yang terakhir itu vakuola, yang dimana pada vakuola ini rongga bulat berisi senyawa kimia atau sisa metabolisme. Nah, kemudian selanjutnya itu struktur sel, yang dimana struktur sel itu terdiri dari dinding sel. Nah, pada dinding sel ini bersifat permeabel yang berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Nah, di bawah ini ada gambar dari dinding sel, yang dimana di sini adalah membran sel dan ini dinding sel. Bisa dilihat dengan jelas kan anak Ibu? Nah, kemudian selanjutnya yaitu membran plasma, yang dimana membran plasma ini yaitu pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Kemudian pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel, atau selektif permeabel. Kemudian tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, selanjutnya di sini ada Ibu buat gambar membran plasma, yang dimana pada membran plasma ini di sini yang ada panah ini menunjukkan yang pertama glikoprotein, yang dimana glikoprotein ini itu mengikat molekul sel tetangga.
Kemudian yang panah kedua ini yaitu kepala fosfat yang disebut hidrofilik. Kemudian yang panah ketiga ini dia itu adalah ekor atau lipid yang disebut dengan hidrofobik. Nah, di sini yang panah keempat ini yang menunjukkan tentang protein integral, yang dimana protein integral ini adalah protein yang terbenam. Dan yang terakhir panah yang paling bawah ini yang menunjukkan tentang protein periferal, yang dimana protein periferal ini adalah protein menempel. Selanjutnya struktur. Ya, selanjutnya itu adalah struktur dari sel, yang dimana yang pertama itu adalah retikulum endoplasma atau RE. Nah, pada retikulum endoplasma berupa saluran-saluran yang terbentuk oleh membran RE. RE halus dan RE kasar. Pada RE kasar terdapat ribosom, yang mana ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nah, RE halus tidak terdapat ribosom karena pada ribosom tersebut RE halus ini berfungsi sebagai tempat sintesis lipid. Kemudian selanjutnya yaitu ribosom. Nah, ribosom ini terdiri atas 2 unit yang kaya akan RNA yang berperan dalam sintesis protein. Ribosom ini ada yang menempel pada retikulum endoplasma kasar dan ada yang terdapat beban dalam sitoplasma. Kemudian ribosom berdiameter sekitar 20 nanometer serta terdiri atas 65% RNA ribosom atau rRNA dan 35% protein ribosom yang disebut ribonukleoprotein atau RNP. Nah, fungsi dari organel ini menerjemahkan mRNA untuk membentuk rantai polipeptida, yaitu protein yang menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA pada proses translasi. Selanjutnya yaitu mitokondria. Nah, pada mitokondria memiliki membran rangkap, yang dimana membran rangkap ini membran luar dan membran dalam. Di antara kedua membran tersebut terdapat ruang antar membran. Membran dalam berlekuk-lekuk disebut krista. Ini adalah gambar yang tadi yang Ibu jelaskan. Ini adalah membran yang berlekuk ini yang disebut dengan krista ya. Kemudian yang berfungsi untuk memperluas bidang permukaan agar proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi lebih efektif. Pada bagian membran dalam terdapat enzim ATP, enzim ATP sintes yang berfungsi sebagai tempat sintes ATP. Nah, fungsi mitokondria ini adalah tempat respirasi aerob. Selanjutnya itu lisosom, yang dimana lisosom ini merupakan butiran kecil atau bundar yang berisi enzim pencerna yang berfungsi dalam pencernaan intrasel. Nah, yang dimana berupa tumpukan kantung-kantung pipi. Nah, seperti ini, seperti gambar yang di samping ya. Bisa dilihat dengan jelas kan? Yang berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret atau seperti getah pencernaan yang banyak ditemukan pada sel kelenjar yang membentuk protein dan asam inti atau DNA atau RNA serta membentuk dinding. Nah, yang selanjutnya itu adalah vakuola, yang dimana vakuola berbentuk rongga mulut yang berisi senyawa kimia tertentu atau sisa produk metabolisme sel yang mengandung berbagai macam zat sesuai pada jenis selnya. Misalnya dapat berisi garam nitrat pada tanaman tembakau, tanin pada sel-sel kulit kayu, minyak eteris pada kayu putih dan mawar, terpentin pada damar, kinin pada kina, nikotin pada tembakau, likopersin pada tomat, dan piperin pada lada. Nah, selanjutnya itu nukleus atau inti sel, yang dimana dibatasi oleh membran inti, mengandung benang-benang kromatin dan nukleus atau anak inti sel. Membran inti terdiri atas 2 lapis dan mempunyai pori. Benang-benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel yang membentuk kromosom. Nah, nukleus ini berfungsi mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam. Kemudian selanjutnya yaitu
Kemudian selanjutnya itu nukleus atau inti sel, yang di mana nukleus atau inti sel ini dibatasi oleh membran inti. Seperti yang anak ibu lihat, ini adalah gambar dari nukleus ya, yang di mana mengandung benang-benang kromatin dan nukleolus atau anak inti sel. Nah, membran inti terdiri atas 2 lapisan yang mempunyai pori. Benang-benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel membentuk kromosom. Nukleus ini berfungsi mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam. Nah, kemudian berbentuk bulat cakram yang ditemukan pada tumbuhan yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu leukoplas yang sama dengan disebut dengan yang bisa disebut juga dengan amiloplas. Nah, yang di mana plastida yang tidak berwarna dapat membentuk dan menyimpan butir-butir zat tepung atau pati. Nah, kemudian kromoplas yang di mana kromoplas ini adalah plastida berwarna selain hijau, yang di mana karena adanya pigmen melanin atau hitam, likopin atau merah, xanthopil atau kuning, karoten atau jingga, pikosianin atau biru, dan picoerythrin atau coklat. Kemudian kloroplas, yang di mana kloroplas ini merupakan plastida berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun atau klorofil. Terdiri atas klorofil A, warna hijau biru. Nah, ini adalah kodenya, dan klorofil B warna hijau kuning. Selain itu, yang mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Nah, dinding sel ini selanjutnya adalah dinding sel, yang di mana dinding sel adalah keras. Dinding sel merupakan susunan oleh selulosa, pektin, glikoprotein, dan hemiselulosa. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah vakuola yang terdiri dari kloroplas yang mengandung klorofil, tilakoid yang disebut yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis, kemudian stroma yang di mana stroma menyimpan hasil fotosintesis. Selanjutnya itu kromoplas yang di mana kromoplas ini mengandung karoten, dan yang terakhir itu adalah leukoplas yang di mana leukoplas ini menyimpan cadangan makanan. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan sel tumbuhan dan hewan, yang di mana perbedaan sel tumbuhan dan hewan yang pertama pada sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan, perbedaan pertama itu ialah memiliki dinding sel, kemudian mempunyai vakuola berukuran besar. Selanjutnya memiliki plastida atau kromoplas, dan leukoplas. Dan yang terakhir itu adalah tidak memiliki sentriol. Nah, pada sel hewan, tidak memiliki dinding sel, yang kedua itu mempunyai vakuola berukuran besar, dan ketiga adalah tidak memiliki plastida, yang terakhir itu memiliki sentriol. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan, mempunyai bentuk yang tetap, kemudian mempunyai dinding sel dari selulosa, mempunyai plastida, mempunyai vakuola atau rongga sel yang besar, menyimpan tenaga dalam bentuk butiran atau granul, atau yang disebut dengan granul pati, tidak mempunyai sentrosom, dan yang terakhir adalah tidak memiliki lisosom atau nukleus lebih kecil daripada vakuola. Dan sebaliknya pada sel hewan tadi, kebalikan dari sel tumbuhan itu, yang dimana sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan, kemudian tidak mempunyai bentuk yang tetap, tidak mempunyai dinding sel, tidak mempunyai plastida, tidak mempunyai vakuola, walaupun terkadang sel beberapa hewan uniseluler memiliki vakuola, tapi tidak sebesar yang dimiliki oleh tumbuhan. Yang biasa dimiliki hewan adalah vesicle atau vesicle dalam bahasa Inggris ya. Kemudian menyimpan tenaga dalam berbentuk butiran atau granul atau glikogen, kemudian mempunyai sentrosom, selanjutnya memiliki lisosom, dan yang terakhir itu adalah nukleolus lebih besar daripada vesicle. Nah, berakhirnya tadi pemaparan dari Ibu di sini. Sebelum Ibu masuk memberikan tugas LKS untuk dikerjakan per kelompok,
Ibu akan membagikan kelompok dulu ya. Oh ya, kepada Adi Hartono, bisa bantu Ibu dulu untuk membagikannya? Adi? Oke, sebelumnya Ibu akan kirim LKS-nya di grup WhatsApp kita ya, untuk dikerjakan per kelompok. Nah, sebelumnya tadi, Ibu sudah memberikan ataupun mengirim nama-nama kelompok yang akan berdiskusi untuk hari ini ya. Sebentar Ibu kirim dulu. Oke. Ibu udah kirim soal untuk dikerjakan per kelompok ya, Nak? Adi Hartono? Oh ya, sebelumnya anak Ibu semua udah tahu kan nama-nama kelompoknya? Temannya satu kelompok, udah tahu kan? Yang tadi Ibu bagikan sebelum kita memulai pembelajaran? Udah, Bu. Oke, diskusinya kita melalui WhatsApp aja ya. Untuk berkelompoknya melalui WhatsApp aja. Karena mungkin sebagian tidak ada yang mengaktifkan kamera. Ini hadir atau enggak? Oke, baiklah Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk menjawab soal yang tadi Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Oke, dimulai dari sekarang.
Baiklah, sudah selesai ya? Udah 5 menit. Oke, kepada anak Ibu, pada kemana ini? Kenapa nggak aktifkan kamera? Oh, yang lainnya? Dimohon untuk mengaktifkan kamera ya anak Ibu, biar kita selesaikan dengan cepat, karena waktu kita tidak banyak lagi. Oke, kelompok pertama, siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Saya, Bu. Oke, kepada Laila. Tadi di soal nomor 1 itu sebutkan pengertian sel dan struktur-strukturnya berdasarkan gambar yang ada di LKS. Nah, sel itu adalah unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, adapun bagian-bagian dari sel yang ada pada gambar itu yang di samping warna kuning itu adalah sel hewan. Nah, yang nomor 1 itu merupakan mitokondria. Nomor 2 itu adalah badan Golgi. Nomor 3 itu nukleolus. Nomor 4 itu nukleus. Nomor 5 itu ada retikulum endoplasma. Nomor 6 vakuola. Terus nomor 7 itu membran sel. Nah, hanya itu Bu yang bagian sel hewan. Terus untuk bagian sel tumbuhan itu nomor 1 mitokondria, nomor 2 itu adalah badan Golgi, nomor 3 itu ada nukleolus, nomor 4 itu adalah nukleus, nomor 5 itu retikulum endoplasma, nomor 6 itu yang paling besar adalah vakuola, nomor 7 itu membran sel, nomor 8 itu merupakan dinding sel, dan nomor 9 itu adalah kloroplas. Itu, Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih Laila. Jawabannya sangat bagus ya. Mari kita beri aplaus dulu untuk Laila dan partisipasinya dalam menjawab pertanyaan sangat bagus. Kemudian kelompok 2 yang bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi yang di LKS siapa? Perwakilan. Kelompok 2. Lisa Lestari. Ya, Bu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 2, Ibu ya. Istilah soal nomor 2 itu gambar di atas merupakan gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Istilah nama sesuai dengan nomor yang ada pada panah. Berarti kalau yang gambar Saya salah jawab, Bu. Yang saya jawab itu tadi nomor 2. iya benar-benar. Jadi gimana nih jawabannya? Iya, tadi Laila jawab nomor 1 terus disambungkan ke nomor 2 ya kan? Udah nggak apa-apa. Kalian jawab nomor 2. Jadi ini saya jawab Lisa? nomor 3. Boleh. Iya, boleh. Boleh, Bu. Iya, Ya, saya jawab. nomor 3 ya. Soal nomor 3, sebutkan apa Oke, saja dipersilakan kepada Lisa. Terima kasih, Bu. Ya, pertanyaannya. Coba menjawab pertanyaan LKS pada soal nomor 3, yaitu sebutkan apa saja perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan, kita dapat melihat dinding sel
itu pada sel hewan itu tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan itu dinding selnya ada. Baru itu perbedaan dari plastida di sel hewan itu tidak ada dan di sel tumbuhan itu ada. Dan dari bentuk pada sel hewan itu bentuknya tidak tetap karena tidak memiliki dinding sel. Dan pada sel tumbuhan, bentuk pada sel tumbuhan tetap dan kaku karena memiliki dinding sel. Sedangkan pada vakuola, sel hewan vakuolanya kecil dan hanya ditemukan pada protozoa. Sedangkan pada sel tumbuhan, vakuolanya terdapat pada ukuran yang lebih besar. Sedangkan pada sentrosom dan sentriol, sel hewan tampak jelas, sedangkan pada sel tumbuhan itu tidak jelas. Itu aja, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Lisa. Untuk kelompok lain, kelompok 3 dan kelompok 4, ada yang bisa menjawab pertanyaannya yang Ibu kirim tadi, LKS yang sudah Ibu kirim? Kelompok 3, Adi Hartono. Adi. Nur Amelia, kelompok 3. Tidak ada yang bisa menjawab untuk kelompok 3? Jawab yang nomor berapa, Bu? Jawaban yang nomor 2. Jawaban yang nomor 2. Iya. Baik, Bu. Yang jawaban nomor 2 kan pertanyaannya mengenai mengisi nama-nama organel sesuai dengan nomor yang ada pada gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, pada sel hewan itu nomor satunya itu merupakan mitokondria. Nomor 2-nya badan Golgi, nomor 3-nya nukleolus, nomor 4-nya nukleus, nomor 5-nya retikulum endoplasma, nomor 6 itu ada vakuola, nomor 7 itu ada membran sel, terus yang tidak ada angkanya itu yang warna hijau yang dekat nomor 5, itu merupakan lisosom. Kemudian yang satu lagi yang tidak ada angkanya dekat nomor 4 itu merupakan sitoplasma. Kemudian di sel tumbuhannya itu nomor 1 itu merupakan mitokondria, nomor 2 itu merupakan badan Golgi, nomor 3 itu merupakan nukleolus, nomor 4 nukleus, nomor 5 retikulum endoplasma, nomor 6 vakuola, nomor 7 itu membran sel, nomor 8 dinding sel, dan nomor 9 kloroplas. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih kepada Nur Amelia. Pada kelompok 4, ada lagi yang mau memberikan jawaban? Kelompok 4? Kelompok 4 jawab nomor berapa, Bu? Nomor 3. Tina mau coba jawab, Bu. Jadi Oke, pertanyaan Dinda. nomor 3 itu kan sebutkan apa saja perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi jika dilihat dari gambar, pada sel hewan itu dia terdapat membran sel, sedangkan pada sel tumbuhan itu dia tersusun dari dinding sel, dan dinding selnya itu keras. Lalu pada sel hewan itu dia terdapat lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan itu tidak ada lisosomnya. Lalu jika sel tumbuhan itu dia memiliki kloroplas dan vakuola, kloroplas dan plastida, sedangkan pada sel hewan itu tidak ada. Lalu vakuola pada sel tumbuhan itu dianya besar, sedangkan pada sel hewan dianya kecil. Itu aja, Bu, jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman saya ada yang ingin menambahkan lagi.
Oke, ada lagi dari kelompok 4 yang ingin memberikan jawaban selain dari Adinda Retno? Nggak ada lagi ya? Oke, berdasarkan jawaban dari anak-anak Ibu tadi, Ibu bisa, menyimpulkan bahwa pemahaman kalian tentang materi sel, sudah bagus ya. Nah, di sini sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan, video untuk anak-anak Ibu lihat. Sebentar ya, biar Ibu bentar ya, biar Ibu share dulu videonya. Oh ya, sebelumnya videonya udah bisa didengar suaranya? Belum, Bu. Belum ada videonya, Bu. Belum ada ya? Oh Belum. iya. Bentar. Ya. Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Masih loading. Ini Bu putar, suaranya kedengaran? Enggak, Bu. Suaranya belum kedengar, Bu. Dikeluarkan lagi, Bu. Share komputer sound.
Bu, mohon maaf Bu. Coba Ibu tutup dulu share screen-nya. Setelah itu Ibu klik lagi share screen ulang. Di bagian bawah sebelah kiri itu ada share on komputer. Klik itu sekali baru share kembali videonya. Oh, oke. Buru-buru ambilkan ujar ke sini jam mau lobet baterainya. Coba. Sebentar ya. Cepat. Sebentar ya, biar Ibu coba dulu. Kelihatan belum, Adi? Sudah Ibu. Suaranya mendengar? Assalamualaikum Sudah, warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke teman-teman, kembali lagi kita di Mohon channel diperhatikan ya anak Dina Ibu Loliku. untuk pemahamannya selanjutnya. Di video ini tambahan kita materi yang akan telah Ibu membahas jelaskan. tentang sel. Ya, sel. Nah, apa sih sel itu? Semua makhluk hidup itu tersusun dari sel. Nah, sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Berarti di dalam sel terdapat bagian-bagian yang berperan dalam melakukan aktivitas hidup sel. Dalam beberapa teori, dua ilmuwan mengemukakan bahwa sel merupakan kesatuan dan unit struktural makhluk hidup. Nah, maksud dari struktural itu tubuh makhluk hidup tersusun dari sel-sel sehingga sel disebut unit struktural makhluk hidup. Komponen kimiawi penyusun sel. Nah, semuanya kegiatan kehidupan sel merupakan kegiatan dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Senyawa kimia penyusun sel itu disebut protoplasma. Dalam sel itu dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu senyawa organik dan anorganik. Komponen penyusun sel organik dalam protoplasma berupa karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan komponen anorganik berupa air dan garam, gas-gas seperti oksigen, nitrogen, makhluk hidup uniselular atau sel tunggal seperti bakteri, gagang biru, paramecium, nah seperti itu. Sedangkan sel eukariotik itu memiliki membran sel yang melapisi inti sel. Sel ini terdapat pada sel hewan dan tumbuhan. Nah, sel itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama, membran sel atau disebut juga selaput dan RE halus. RE struktur asing. Yang keempat pada RE atau retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi dalam sintesis protein. Yang ke-10, sentriol
sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Sentriol yang memiliki jumlah sepasang disebut sentrosom. Ketika sel membelah, sentriol bereplikasi dan menghasilkan benang-benang spiden untuk melekatnya kromosom. Yang ke-11, sitoskeleton atau rangka sel. Berfungsi membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke sel lain dan membentuk dan memberi kekuatan mekanik sel. Oke, anak ibu semua, berakhirnya tadi pemutaran dari video yang ibu berikan. Untuk pertemuan kita hari ini, ibu selesaikan sampai di sini aja dulu ya. Nah, kepada salah satu anak ibu untuk memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, kepada anak ibu Adi Hartono. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, untuk kesempatannya. Jadi berdasarkan yang telah kita pelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa sel adalah suatu unit struktural terkecil yang membangun suatu tubuh makhluk hidup. Sel ini terdapat terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik berdasarkan ada tidaknya membran inti sel. Sel prokariotik merupakan jenis sel yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan sel eukariotik kebalikan dari sel prokariotik, yaitu sel yang telah memiliki membran inti sel. Sel itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian membran sel, inti sel, dan juga sitoplasma. Membran sel tadi Ibu sudah menjelaskan ya, fungsinya itu adalah untuk bisa membatasi antara ruang dalam atau bagian internal sel dengan bagian eksternal sel. Kemudian tadi ada juga inti sel itu berfungsi sebagai mengatur seluruh kegiatan sel, mulai dari pewarisan bahan genetik dan lain sebagainya. Dan juga ada sitoplasma, di mana di dalam sitoplasma ini terdapat berbagai macam substansial organel-organel sel, mulai dari mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, dan lain sebagainya yang memiliki fungsi spesifik, seperti misalnya kayak mitokondria untuk sebagai pembangkit energi, retikulum endoplasma, protein, dan lain sebagainya. Kemudian secara substansial penyusun dari sel itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada komponen organik dan juga ada komponen anorganik. Demikian yang dapat saya simpulkan, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada anak ibu Adi Hartono, yang sangat bagus ya pemahamannya. Baiklah, sebelum ibu tutup, ada lagi anak ibu yang ingin bertanya atau kurang paham tentang materi sel? Ada lagi anak ibu? Pas, Bu. Oke, nggak ada lagi ya. Baiklah, kepada ketua kelas anak ibu Adi Hartono, pimpin doanya nak untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Baik, Bu, untuk mengambil berkah dari pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang nggak sengaja ataupun sengaja yang diucapkan oleh Ibu. Ibu duluan minta maaf kepada Allah, Ibu minta ampun. Baiklah, jangan lupa baca buku, belajar di rumah. Materi selanjutnya yaitu tentang jaringan tumbuhan dan jaringan hewan ya. Minggu depan Ibu menanyakan satu persatu dan memberikan kuis kepada anak Ibu tentang pemahamannya terhadap materi jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.